Di balik semua gemerlap dunia modern, di balik wajah-wajah para miliarder yang menghiasi sampul majalah ternama, terdapat sebuah rahasia yang tidak pernah secara gamblang dibeberkan kepada publik. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan besar hanya dapat diraih melalui kerja keras tanpa henti dan kecerdasan tajam yang digunakan untuk membaca peluang. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, akan tampak bahwa ada faktor ketiga yang jauh lebih menentukan arah hidup seseorang. Faktor itu bukan sekadar uang, bukan pula sekadar koneksi sosial, melainkan sebuah kekuatan biologis yang begitu mendasar, yang tertanam di dalam diri setiap pria sejak ia dilahirkan. Kekuatan ini bukan sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang justru akrab dan selalu hadir. Tetapi sayangnya sering disia-siakan karena ketidaktahuan. Itulah energi seksual. Energi ini memiliki dua sisi. Ia bisa menjadi sumber penciptaan kehidupan sekaligus sumber kehancuran pribadi jika dibiarkan bocor tanpa kendali. Banyak pemuda hari ini tumbuh tanpa menyadari bahwa setiap tetes energi yang terbuang dengan sia-sia sesungguhnya adalah potensi kekuatan besar yang hilang dari masa depan mereka sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan besar ini dengan mendukung penuh konten yang sedang Anda baca dan nikmati. Pastikan Anda menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar Anda tidak ketinggalan setiap pembahasan penting yang mampu mengubah cara pandang hidup Anda secara total. Jangan hanya membaca atau menonton sekali lalu pergi begitu saja, karena perubahan besar membutuhkan komitmen jangka panjang. Selain itu, saya juga mengajak Anda untuk meninggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan, pengalaman Anda pribadi, atau bahkan pertanyaan yang muncul di dalam pikiran Anda setelah menyerap materi ini. Setiap komentar Anda akan membantu membangun ekosistem diskusi yang sehat, yang pada akhirnya bisa menguatkan komunitas kita bersama. Ingatlah, ilmu yang tidak dibagikan akan menjadi seperti air yang menggenang, akhirnya membusuk. Tetapi ilmu yang ditukar, diperdebatkan, dan disebarkan justru akan menjadi aliran sungai yang menyuburkan banyak kehidupan. Maka mari bergabung dalam keluarga besar ini, berikan dukungan, dan bersiaplah untuk perjalanan panjang yang akan membuka tabir rahasia energi seksual menuju kekayaan sejati. Energi seksual seringkali hanya dipahami sebatas nafsu atau dorongan fisik belaka, padahal hakikatnya jauh lebih mendalam daripada itu. Energi ini adalah bahan bakar biologis yang jika dikelola dengan disiplin mampu melahirkan fokus setajam laser, keberanian yang tak tergoyahkan, dan kejernihan mental yang jarang dimiliki manusia biasa. Dunia modern dengan segala distraksinya telah menciptakan sistem yang secara tidak langsung membuat energi ini bocor setiap saat. Lihatlah bagaimana notifikasi tanpa henti dari gawai kita terus memecah perhatian. Bagaimana konten instan yang merangsang syahwat dapat diakses dalam hitungan detik. Dan bagaimana budaya kepuasan sesaat seolah menjadi gaya hidup yang normal. Semua ini bukan kebetulan belaka. Ini adalah sistem yang sengaja dirancang untuk menguras kekuatan terdalam manusia, agar mereka tetap sibuk mengejar kesenangan singkat, sementara fokus dan energinya tersedot habis. Padahal energi inilah yang seharusnya menjadi modal paling berharga dalam membangun bisnis, mempelajari keterampilan baru, atau bahkan berjuang untuk visi hidup yang agung. Tanpa disadari, setiap pelepasan sesaat hanyalah penarikan tabungan dari rekening masa depan Anda. Napoleon Hill, seorang tokoh legendaris yang mewawancarai lebih dari 500 orang terkaya pada zamannya, menyingkap fakta yang jarang diperhatikan orang. Dalam mahakaryanya Think and Grow Rich, ia mendedikasikan satu bab penuh untuk membahas apa yang ia sebut sebagai transmutasi energi seksual. Hill menemukan bahwa orang-orang yang mampu mengendalikan dorongan primitif mereka
lalu mengalihkan energi itu ke dalam bentuk kreativitas, inovasi, dan produktivitas, justru menjadi tokoh besar yang meninggalkan jejak sejarah. Konsep ini bukanlah sekadar menahan diri dari pelepasan, melainkan filosofi hidup yang lebih luas. Inilah yang disebut retensi, sebuah deklarasi perang terhadap kelemahan internal yang setiap pria hadapi. Retensi bukan pengekangan buta, tetapi arti mengubah energi liar yang mendidih menjadi bahan bakar roket yang melesatkan Anda ke arah tujuan tertinggi. Bayangkan sebuah bendungan raksasa. Jika bocor di banyak titik, air itu hanya menciptakan lumpur tak berguna. Tetapi bila dialirkan melalui turbin, air itu bisa menerangi kota. Begitu pula energi seksual, ia dapat menjadi genangan lumpur atau cahaya yang menggerakkan peradaban. Pilihan selalu ada di tangan Anda. Generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding generasi sebelumnya. Jika dulu orang harus berusaha keras untuk mendapatkan akses pada hiburan yang bersifat merusak, kini segalanya tersedia hanya dengan satu sentuhan layar. Pornografi, media sosial penuh distraksi, bahkan permainan digital yang dirancang untuk membuat otak ketagihan, semuanya menjadi jebakan yang menggerogoti energi vital secara perlahan namun pasti. Inilah mengapa banyak anak muda mengeluh merasa lelah, kehilangan motivasi, dan menunda pekerjaan penting. Bukan karena mereka malas secara bawaan, tetapi karena mereka mengalami kebangkrutan energi. Mereka ibarat orang yang hendak membangun rumah megah, tetapi setiap hari menghabiskan bahan baku untuk hal-hal kecil yang sia-sia. Akhirnya, fondasi pun tidak pernah benar-benar berdiri kokoh. Kelelahan yang mereka rasakan bukan sekadar fisik, tetapi hasil dari energi seksual yang terkuras tanpa arah. Maka, memahami medan perang modern inilah langkah pertama untuk merebut kembali kekuatan sejati Anda. Kesadaran bahwa sistem ini memang dibuat untuk melemahkan adalah kunci untuk memulai perlawanan. Mari kita telaah lebih dalam secara biologis. Energi seksual berkaitan erat dengan regulasi hormon testosteron serta neurotransmitter penting seperti dopamin. Saat seseorang membiarkan dirinya terjebak dalam pelepasan yang instan dan berulang, otaknya terbiasa mendapatkan lonjakan dopamin murahan yang cepat habis. Akibatnya, motivasi untuk mengejar tujuan jangka panjang melemah karena sistem penghargaan di otak sudah rusak. Namun, ketika energi ini ditahan dan diarahkan, tubuh dan pikiran mulai menyesuaikan diri. Alih-alih mencari kesenangan sesaat, otak mulai dilatih untuk mendapatkan kepuasan dari pencapaian besar yang memerlukan usaha dan konsistensi. Efeknya luar biasa. Fokus meningkat, rasa percaya diri bertumbuh, dan kejernihan berpikir mencapai level yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Inilah alasan mengapa para pemikir besar dan atlet elit sering memilih untuk berpuasa seks menjelang momen penting, bukan karena tahayul, tetapi karena mereka memahami mekanisme biologis yang sedang bekerja. Energi seksual yang terkendali bukan sekadar teori, melainkan realitas ilmiah yang terbukti mendukung performa puncak manusia. Di dunia ini hanya ada dua tipe pria. Pertama, mereka yang dikendalikan oleh hasratnya, hidup mereka berputar dalam lingkaran setan yang melelahkan, mencari kepuasan singkat, lalu menyesal, kemudian mengulanginya lagi. Hidup seperti ini membuat seseorang kehilangan arah, mudah dikendalikan oleh dunia luar, dan tidak pernah benar-benar menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kedua, adalah pria yang mengendalikan hasratnya. Mereka menaklukkan dunia internal terlebih dahulu, sehingga dunia eksternal pun tunduk pada komando mereka. Perbedaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Satu kelompok membangun penjara dari kebiasaan buruk, sementara kelompok lain membangun imperium dari disiplin. Lihatlah bagaimana sejarah peradaban mengajarkan kita pelajaran penting. Kekaisaran Romawi misalnya, tidak runtuh karena musuh yang lebih kuat, tetapi karena pembusukan moral dari dalam, dekadensi, pesta pora, dan hilangnya disiplin. Sebaliknya, bangsa seperti Sparta justru tumbuh perkasa karena fondasi asketisme dan kontrol diri yang luar biasa.
Fakta sejarah ini memberi kita gambaran nyata bahwa kendali atas diri adalah kunci untuk kendali atas dunia. Praktik retensi energi seksual bukanlah sekadar menahan ejakulasi atau menutup pintu terhadap hal-hal sensual. Ia adalah sebuah filosofi hidup yang menyeluruh. Filosofi ini mengajarkan bahwa energi adalah aset, bukan beban. Orang-orang gagal melihat hal ini karena mereka terbiasa menganggap energi seksual sebagai sesuatu yang harus segera dilepaskan. Padahal, jika dipahami dengan benar, energi tersebut dapat diinvestasikan kembali ke dalam tubuh, pikiran, pekerjaan, bahkan hubungan sosial yang sehat. Mereka yang mampu melihat energi ini sebagai modal justru berhasil membangun kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Retensi bukanlah pengekangan, melainkan pengelolaan. Sama seperti seorang investor cerdas yang tidak menghamburkan uangnya untuk kesenangan sesaat, seorang pria bijak tidak menghamburkan energinya untuk hal-hal yang merugikan. Ia tahu setiap tetes energi yang disimpan adalah benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon keberhasilan. Dari pohon itulah buah-buah kesuksesan, baik finansial, kesehatan maupun spiritual, akan dipanen di kemudian hari. Banyak orang merasa bahwa retensi energi seksual terdengar terlalu ekstrim. Padahal justru dunia modernlah yang sebenarnya ekstrim. Kita hidup di tengah budaya yang terus-menerus memaksa orang untuk menyerah pada dorongan sesaat. Coba perhatikan bagaimana iklan, film, musik, bahkan media sosial selalu syarat dengan pesan sensual yang merangsang imajinasi. Tujuannya jelas, membuat Anda lengah, membiarkan energi mengalir keluar tanpa arah agar Anda tetap menjadi konsumen yang lemah dan mudah dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, pria yang memilih untuk melawan arus justru dianggap aneh. Padahal mereka lah yang benar-benar bebas. Dunia memberikan penghargaan tertinggi hanya kepada mereka yang berani berbeda. Kesuksesan luar biasa menuntut disiplin luar biasa. Dan retensi adalah salah satu bentuk disiplin paling menantang sekaligus paling bermanfaat. Jika Anda ingin hasil yang tidak dimiliki oleh 99% orang lain, maka Anda harus bersedia melakukan apa yang tidak pernah mereka lakukan. Retensi adalah gerbang menuju jalan yang jarang dilalui, tetapi jalannya menuju puncak yang hanya bisa ditempuh oleh sedikit orang terpilih. Perang terbesar yang akan Anda hadapi bukanlah melawan kompetitor bisnis, bukan melawan resesi ekonomi, dan bukan pula melawan inflasi yang menggerogoti tabungan Anda. Perang terbesar terjadi di dalam pikiran sendiri, setiap hari, setiap jam, antara diri yang menginginkan kemudahan sekarang dengan versi terbaik diri di masa depan yang memohon agar Anda bertahan. Setiap pilihan kecil, apakah Anda membuka konten merusak atau memilih membaca buku? Apakah Anda menunda pekerjaan atau menyelesaikannya segera? Itulah suara yang Anda berikan untuk salah satu dari kedua sisi tersebut. Perlahan tapi pasti, suara itu membentuk siapa yang akan menang dalam hidup Anda. Retensi energi seksual adalah salah satu medan pertempuran paling menentukan. Jika Anda mampu mengendalikannya, hampir tidak ada tantangan lain di dunia ini yang tidak bisa Anda taklukkan. Sebaliknya, jika Anda gagal di titik ini, hampir mustahil Anda dapat menjaga disiplin di area lain. Kemenangan internal selalu mendahului kemenangan eksternal. Itulah hukum kehidupan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Jika kita melihat perjalanan sejarah, maka kita akan menemukan pola yang sama. Setiap peradaban besar yang berdiri tegak selalu memiliki fondasi kedisiplinan, kontrol diri, dan kemampuan untuk menahan hasrat. Sebaliknya, setiap peradaban yang runtuh hampir selalu diawali dengan kemewahan berlebihan, pesta pora, dan hilangnya kemampuan untuk mengendalikan energi vital. Roma kuno adalah contoh nyata bagaimana kejayaan bisa runtuh, bukan karena serangan dari luar, melainkan karena pembusukan dari dalam. Orang-orang Romawi yang dulu dikenal sebagai pejuang tangguh, akhirnya tenggelam dalam dekadensi moral, sehingga kekaisaran yang luas dan kaya itu hancur perlahan. Bandingkan dengan bangsa Sparta yang mendidik warganya untuk hidup keras, sederhana, dan disiplin. Mereka menahan diri dari godaan, memusatkan energi untuk kekuatan militer dan mental. Hasilnya, Sparta dikenal sebagai bangsa yang mampu menghadapi tantangan besar dengan keberanian dan fokus luar biasa. Pelajaran ini sangat relevan bagi pria modern.
Anda tidak bisa berharap membangun kerajaan bisnis atau mencapai kesuksesan finansial jika diri sendiri masih menjadi budak dari hasrat. Kendalikan energi, maka dunia luar akan mengikuti. Abaikan kendali, maka dunia luar akan menelan Anda bulat-bulat. Dalam kehidupan nyata, kita dapat menemukan banyak contoh individu yang secara sadar atau tidak sadar mempraktikkan prinsip retensi energi. Banyak atlet elit yang sengaja berpuasa seks sebelum pertandingan besar, bukan karena kepercayaan tahayul, tetapi karena mereka tahu tubuh membutuhkan energi vital untuk performa puncak. Seorang pelari maraton misalnya tidak akan menghabiskan tenaganya sehari sebelum lomba, melainkan menyimpannya agar setiap tetes kekuatan bisa digunakan saat menghadapi lintasan yang panjang. Hal yang sama berlaku dalam dunia bisnis. Banyak pengusaha sukses di Silicon Valley dikenal menjalani rutinitas yang sangat ketat, mengurangi distraksi, bahkan membatasi aktivitas sosial yang dianggap tidak penting. Mereka memahami bahwa setiap bentuk energi, termasuk energi seksual, harus diarahkan pada pencapaian target yang lebih besar. Mereka mungkin tidak menyebutnya secara langsung, tetapi filosofi hidup mereka berakar pada prinsip yang sama. Jangan menghamburkan bahan bakar untuk perjalanan yang sia-sia. Inilah rahasia yang membuat mereka mampu melahirkan ide-ide inovatif, membangun perusahaan raksasa, dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Pertanyaan penting kemudian muncul. Bagaimana mungkin seseorang berharap mampu mengelola keuangan yang kompleks jika dorongan paling purba dalam tubuhnya saja tidak bisa ia kendalikan? Bagaimana mungkin seorang pria berharap bisa memimpin tim besar atau perusahaan jika dirinya sendiri masih menjadi tawanan dari keinginan singkat yang tidak terkendali? Jawabannya jelas, hal itu mustahil. Kendali diri adalah fondasi dari segala bentuk kepemimpinan. Tidak ada pemimpin besar dalam sejarah yang lemah dalam mengendalikan dirinya sendiri. Retensi energi seksual adalah latihan kepemimpinan paling mendasar. Ia mengajarkan bahwa sebelum Anda bisa mengatur orang lain, Anda harus terlebih dahulu mampu mengatur diri sendiri. Jika tubuh, pikiran, dan energi Anda bisa diarahkan sesuai dengan visi hidup, maka kepemimpinan eksternal akan mengalir secara alami. Namun jika Anda gagal dalam pertempuran internal ini, maka jangan berharap dunia luar akan tunduk kepada Anda. Seorang pria yang tidak mampu menahan dorongan sesaat akan selalu menjadi pengikut, bukan pemimpin. Orang-orang sering gagal melihat energi seksual sebagai aset berharga. Mereka menganggapnya beban, sesuatu yang mengganggu, sehingga harus segera dilepaskan agar lega. Padahal, cara pandang ini adalah penyebab utama mengapa banyak orang merasa hidupnya tidak pernah naik ke level berikutnya. Mereka seperti seseorang yang mendapatkan emas murni, tetapi justru melemparkannya ke jalan karena mengira itu hanya batu biasa. Orang-orang yang sukses justru memiliki sudut pandang berbeda. Mereka memperlakukan energi seksual sebagai modal paling berharga. Alih-alih membuangnya, mereka menyimpannya, mengelolanya, lalu menginvestasikannya ke dalam diri mereka sendiri. Modal itu kemudian dipakai untuk memperkuat tubuh, menajamkan pikiran, memperluas wawasan, dan menguatkan visi. Bayangkan jika setiap energi yang biasanya terbuang sia-sia bisa dialihkan untuk membaca buku, mempelajari keterampilan baru, atau membangun jaringan relasi. Dalam jangka panjang, perbedaan antara orang yang membuang dan orang yang menyimpan energi akan terlihat jelas. Yang satu hidup biasa-biasa saja, yang lain melesat jauh meninggalkan rata-rata. Mungkin sebagian orang menganggap semua ini terdengar ekstrim, bahkan sulit dijalani. Namun, mari kita jujur. Apakah hidup biasa-biasa saja lebih mudah? Apakah hidup dalam lingkaran penyesalan, merasa lelah setiap hari, kehilangan motivasi, dan menunda-nunda pekerjaan itu terasa menyenangkan? Tentu tidak. Hidup tanpa kendali diri justru jauh lebih berat, karena kita selalu merasa tertinggal dari potensi terbaik yang seharusnya bisa kita capai. Sebaliknya, meskipun praktik retensi terlihat menantang, hasil yang diberikannya jauh lebih manis. Kesuksesan finansial, kesehatan prima, dan kejernihan mental adalah buah yang hanya bisa dipetik oleh mereka yang berani membayar harga disiplin. Dunia tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang biasa-biasa saja. Dunia hanya mengingat mereka yang berani berbeda, yang menolak ikut arus dan memilih membangun jalan mereka sendiri. Jika Anda benar-benar menginginkan hasil luar biasa yang tidak dimiliki 99% orang, maka Anda harus bersedia melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh 99% orang itu. Perjuangan retensi energi seksual sesungguhnya adalah perang sunyi.
Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya secara langsung. Tidak ada sorak-sorai penonton ketika Anda berhasil menahan diri. Tidak ada medali emas yang digantungkan di leher Anda saat Anda memilih fokus daripada terboda. Semua kemenangan terjadi di dalam pikiran, di ruang yang paling pribadi, dan hanya Anda serta Tuhan yang mengetahuinya. Tetapi justru disitulah nilainya. Karena perang ini sunyi, maka hanya pria yang benar-benar kuatlah yang sanggup memenangkannya. Setiap hari ada dua suara yang bertarung di dalam kepala Anda. Satu suara menginginkan kemudahan sekarang, sementara suara lain, yaitu versi terbaik dari diri Anda di masa depan, memohon agar Anda bertahan. Setiap pilihan yang Anda ambil adalah sebuah suara yang Anda berikan kepada salah satu sisi itu. Lama-kelamaan, suara yang lebih sering Anda pilih akan menjadi pemenang. Maka, siapa yang akan Anda menangkan? Diri yang lemah atau diri yang kuat? Jika di awal tadi kita menyinggung tentang kode biologis menuju kekayaan, kini semakin jelaslah bahwa kode itu bukanlah formula sihir atau resep instan. Kode itu adalah prinsip transmutasi energi, yaitu kemampuan ilahi untuk mengambil energi mentah yang liar, lalu mengubahnya menjadi emas dalam bentuk ide, karisma, daya tahan, dan eksekusi tanpa kompromi. Orang yang memahami transmutasi energi mampu melihat setiap dorongan seksual bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang. Ia melihat setiap godaan bukan sebagai alasan untuk menyerah, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat otot disiplin. Hanya dengan mengubah cara pandang inilah, energi seksual bisa menjadi aset yang tidak ternilai. Pria yang gagal melihatnya akan terus hidup dalam siklus kepuasan singkat dan penyesalan panjang. Pria yang berhasil memahaminya akan hidup dalam siklus kerja keras, pencapaian besar, dan kepuasan mendalam. Kode biologis ini sederhana untuk dipahami, tetapi menuntut keberanian besar untuk dijalani. Ancaman terbesar terhadap kekayaan Anda bukanlah inflasi, bukan pula resesi ekonomi, dan bukan juga pesaing bisnis yang agresif. Ancaman terbesar adalah kebocoran energi. Setiap kali Anda membiarkan diri menyerah pada dorongan sesaat, energi yang seharusnya dipakai untuk membangun masa depan justru hilang tanpa sisa. Kebocoran energi ini ibarat lubang kecil di perahu yang perlahan tetapi pasti akan membuat kapal karam, meskipun dari luar terlihat megah. Ironisnya, banyak pria tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kebocoran ini setiap hari, setiap jam. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah mencapai potensi maksimal, mengapa selalu merasa lelah, mengapa motivasi cepat padam. Jawabannya ada pada energi yang bocor tanpa mereka sadari. Jika Anda ingin membangun kekayaan sejati, langkah pertama bukanlah mencari peluang investasi atau strategi bisnis, tetapi menutup kebocoran energi yang terjadi di dalam diri. Tanpa itu semua usaha lain akan sia-sia. Mari bayangkan sejenak, seorang pria yang setiap hari membuang energinya untuk kesenangan singkat akan merasa seperti mobil sport mewah yang kehabisan bensin di tengah jalan. Mesin mobil itu hebat, desainnya menakjubkan, tetapi tanpa bahan bakar, ia hanyalah besi tak berguna yang diam di tempat. Sebaliknya, pria yang menyimpan dan mengarahkan energinya ibarat mobil biasa yang selalu terisi penuh. Ia mungkin tidak terlihat menakjubkan dari luar, tetapi ia mampu menempuh jarak jauh, melewati berbagai medan, dan akhirnya mencapai tujuan yang besar. Perbedaan utama bukan pada kemampuan dasar, melainkan pada cara mengelola bahan bakar. Energi seksual adalah bahan bakar itu. Jika dikelola dengan benar, ia bisa membawa Anda ke puncak gunung tertinggi. Jika dibiarkan bocor, ia akan membuat Anda kelelahan, bahkan sebelum perjalanan benar-benar dimulai. Maka, pilihan ada pada diri Anda sendiri. Ingin menjadi mobil mewah yang kehabisan bensin, atau kendaraan sederhana yang sampai ke tujuan. Ketika kita berbicara tentang energi seksual, sebagian orang mungkin berpikir bahwa ini hanya soal tubuh dan fisik, padahal dampaknya jauh lebih luas.
Retensi energi seksual juga membentuk karakter, menanamkan rasa percaya diri yang autentik, dan melatih otak untuk lebih menghargai proses daripada hasil instan. Seorang pria yang mampu menahan diri akan memancarkan aura berbeda. Orang lain dapat merasakannya, meskipun mereka tidak tahu persis apa yang membuatnya tampak begitu karismatik. Aura ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan, melainkan hasil dari energi yang terkendali dan terfokus. Inilah alasan mengapa banyak pemimpin besar memiliki daya tarik yang luar biasa. Mereka bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki energi yang seakan melimpah dan tidak pernah habis. Rahasianya sederhana, mereka tidak membuang energi pada hal-hal sia-sia. Mereka menginvestasikannya pada hal-hal yang penting dan hasilnya terlihat jelas dalam setiap aspek kehidupan mereka. Banyak pria bertanya, bagaimana memulai perjalanan retensi energi seksual ini? Jawabannya sederhana namun menantang, mulai dari kesadaran. Sadarilah terlebih dahulu bahwa energi seksual adalah aset, bukan beban. Kesadaran ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Setelah menyadari, langkah berikutnya adalah membangun disiplin harian. Hindari konten yang merangsang imajinasi berlebihan, batasi distraksi dari media sosial, dan gantikan kebiasaan buruk dengan aktivitas yang membangun. Setiap kali muncul dorongan, alihkan energi itu ke kegiatan produktif, olahraga, membaca, menulis, atau bekerja keras dalam bidang yang Anda tekuni. Pada awalnya tentu tidak mudah, akan ada banyak godaan, banyak momen ketika Anda merasa hampir menyerah. Namun ingatlah bahwa setiap keberhasilan kecil menambah kekuatan Anda. Sama seperti otot yang bertambah kuat setelah latihan berat, disiplin juga akan semakin kokoh setiap kali diuji. Retensi bukan hanya soal menahan, tetapi juga soal mengalihkan dari energi yang liar menjadi energi yang terarah, dari dorongan primitif menjadi pencapaian besar. Faktor lingkungan juga memegang peranan penting. Anda tidak bisa berharap berhasil dalam retensi energi seksual jika setiap hari dikelilingi oleh distraksi yang memancing hasrat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ekosistem hidup yang mendukung disiplin ini. Rapikan ruang kerja Anda agar bebas dari gangguan, pilih teman-teman yang mendorong Anda ke arah positif, dan jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam arus hiburan murahan. Ingatlah bahwa otak manusia mudah terpengaruh oleh apa yang sering ia lihat dan dengar. Jika setiap hari Anda mengkonsumsi hal-hal yang merangsang syahwat, maka jangan heran jika energi Anda terus bocor. Sebaliknya, jika Anda mengelilingi diri dengan buku-buku inspiratif, konten motivasi, dan komunitas yang sehat, maka energi akan lebih mudah diarahkan ke jalan yang benar. Lingkungan adalah cermin masa depan Anda, maka pilihlah lingkungan yang mampu memperkuat komitmen Anda, bukan lingkungan yang membuat Anda terus terjatuh dalam lingkaran penyesalan. Dalam perjalanan ini, Anda juga perlu memahami konsep sublimasi energi. Sublimasi adalah proses mengubah bentuk energi dari sesuatu yang kasar menjadi sesuatu yang halus. Dalam konteks energi seksual, sublimasi berarti mengubah dorongan biologis menjadi kreativitas, semangat kerja, dan produktivitas. Seorang seniman misalnya bisa menuangkan energi seksualnya ke dalam karya seni yang indah. Seorang pengusaha bisa mengubah energi itu menjadi ide-ide inovatif yang menggerakkan bisnis. Seorang pemimpin bisa mengalihkannya menjadi daya tarik karismatik yang mempengaruhi banyak orang. Inilah alasan mengapa retensi bukan sekedar soal menahan, melainkan soal mencipta. Tanpa sublimasi, energi yang ditahan justru bisa menumpuk dan menimbulkan stres. Tetapi dengan sublimasi, energi itu menjadi bahan bakar yang melahirkan pencapaian luar biasa. Maka, pelajari seni sublimasi ini, temukan cara untuk menyalurkan energi ke dalam bentuk yang bermanfaat. Dengan begitu, retensi tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi justru menjadi sumber kekuatan tak terbatas. Salah satu tantangan terbesar dalam retensi adalah rasa bosan dan keinginan instan. Otak manusia modern terbiasa dengan rangsangan cepat, sehingga ketika energi ditahan, ia merasa gelisah. Namun, rasa gelisah itu justru tanda bahwa tubuh sedang beradaptasi. Sama seperti ketika seseorang berhenti dari kebiasaan buruk lain, akan ada masa penyesuaian yang tidak nyaman. Dalam momen inilah banyak pria gagal, karena mereka mengira ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa retensi tidak cocok untuk mereka. Padahal sebaliknya,
Ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa otak dan tubuh sedang membentuk pola baru yang lebih sehat. Jika Anda mampu melewati fase ini, maka hasil yang menanti sangat luar biasa. Anda akan merasakan energi yang lebih stabil, emosi yang lebih terkendali, dan fokus yang lebih tajam. Maka, bersabarlah menghadapi fase sulit. Anggap setiap rasa bosan sebagai latihan, setiap kegelisahan sebagai ujian, dan setiap kemenangan kecil sebagai bukti bahwa Anda sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Untuk membantu perjalanan ini, praktik spiritual juga dapat menjadi penopang yang kuat. Doa, meditasi, atau zikir bagi seorang muslim semuanya adalah cara untuk menenangkan pikiran dan mengalihkan energi seksual ke arah yang lebih luhur. Ketika Anda mengingat Tuhan, hati menjadi tenang dan dorongan yang tadinya menguasai perlahan melemah. Retensi bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual. Tanpa kekuatan spiritual, godaan akan terasa lebih berat. Namun dengan kedekatan kepada Tuhan, Anda akan menemukan sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Banyak tokoh besar dalam sejarah yang memahami pentingnya dimensi spiritual ini. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan akal, tetapi juga bersandar pada keyakinan bahwa ada tujuan ilahi yang lebih tinggi daripada sekedar memuaskan hasrat sesaat. Dengan memadukan disiplin fisik dan kekuatan spiritual, retensi menjadi perjalanan yang tidak hanya membangun kesuksesan dunia, tetapi juga memperkaya jiwa. Ada hal lain yang tidak kalah penting, kesehatan fisik. Energi seksual yang ditahan akan memberikan manfaat maksimal jika tubuh juga dijaga dengan baik. Olahraga teratur, tidur yang cukup, serta pola makan sehat adalah kunci agar energi yang tersimpan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tubuh ibarat wadah. Jika wadahnya rapuh, maka energi yang melimpah pun akan terbuang sia-sia. Sebaliknya, jika wadahnya kuat, maka energi bisa disalurkan ke arah yang tepat. Inilah mengapa banyak praktisi retensi juga sangat memperhatikan kesehatan mereka. Mereka memahami bahwa energi yang ditahan harus punya saluran yang kuat untuk mengalir. Olahraga seperti angkat beban, lari, atau bela diri sangat efektif untuk menyalurkan energi. Selain itu, latihan pernafasan dan meditasi juga membantu menjaga keseimbangan. Jadi, jangan hanya fokus pada menahan energi, tetapi juga pada merawat tubuh agar mampu mengelola energi tersebut. Dengan demikian, retensi menjadi praktik holistik yang mencakup tubuh, pikiran, dan jiwa. Dampak retensi energi seksual terhadap kepercayaan diri juga tidak bisa diremehkan. Seorang pria yang mampu mengendalikan hasratnya akan memancarkan rasa percaya diri yang otentik. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari luar untuk merasa berharga, karena ia tahu bahwa dirinya memiliki kendali penuh atas energi yang paling mendasar. Orang-orang di sekitarnya akan merasakan aura ini, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Aura itu muncul karena energi vital tidak lagi bocor, melainkan tersimpan dan terkumpul di dalam diri. Pria seperti ini berbicara dengan keyakinan, berjalan dengan mantap, dan mengambil keputusan tanpa ragu. Semua itu bukanlah hasil dari teknik motivasi semata, melainkan buah dari energi yang terkendali. Sebaliknya, pria yang selalu kehilangan energi akan tampak ragu-ragu, cemas, dan mudah goyah. Kepercayaan diri sejati lahir dari dalam, dan retensi energi seksual adalah salah satu cara paling efektif untuk membangunnya. Selain kepercayaan diri, retensi juga berdampak besar pada kreativitas. Banyak seniman, penulis, dan penemu besar yang secara sadar memanfaatkan energi seksual untuk mencipta. Energi ini, ketika dialihkan ke otak, memberikan dorongan imajinasi yang luar biasa. Ide-ide segar mengalir lebih mudah. Solusi kreatif muncul dari berbagai arah, dan produktivitas meningkat drastis. Bayangkan jika setiap dorongan seksual yang biasanya habis untuk kepuasan sesaat, dialihkan ke dalam karya nyata. Berapa banyak buku yang bisa ditulis? Berapa banyak bisnis yang bisa dibangun? Berapa banyak inovasi yang bisa lahir? Retensi bukan hanya soal menahan, tetapi soal mencipta dunia baru. Dunia modern membutuhkan lebih banyak orang yang mampu menciptakan, bukan sekedar mengkonsumsi.
Dengan retensi, Anda menempatkan diri di posisi pencipta, bukan korban dari sistem hiburan instan. Inilah mengapa retensi sering disebut sebagai seni transmutasi energi, mengubah sesuatu yang liar menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Efek jangka panjang dari retensi adalah daya tahan luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Seorang pria yang terbiasa mengendalikan energinya akan menemukan bahwa ia mampu bekerja lebih lama, fokus lebih dalam, dan menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Ketika orang lain mudah menyerah karena kelelahan, ia tetap berdiri tegak karena energinya tidak terbuang sia-sia. Ketahanan mental ini juga membuatnya lebih sabar dalam menghadapi proses panjang. Ia tidak tergoda untuk mencari jalan pintas karena sudah terbiasa menahan dorongan sesaat demi hasil jangka panjang. Inilah kualitas yang membedakan pemenang dari pecundang. Dunia bisnis, olahraga, seni, bahkan kehidupan sehari-hari, semuanya menuntut daya tahan. Retensi melatih Anda untuk membangun daya tahan itu sejak dari dalam. Dengan energi yang terkendali, Anda menjadi pribadi yang tidak mudah terguncang oleh badai kehidupan. Anda bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kesulitan. Banyak orang mungkin bertanya, apakah retensi berarti menolak total kehidupan seksual? Jawabannya tidak. Retensi bukanlah penolakan, melainkan pengelolaan. Seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan manusia, bahkan anugerah dari Tuhan untuk melanjutkan keturunan dan memperkuat ikatan dalam pernikahan. Namun yang membedakan adalah cara mengelolanya. Pria yang tidak berlatih retensi akan membiarkan energi seksualnya bocor ke segala arah tanpa kendali. Sebaliknya, pria yang mempraktikkan retensi akan menyalurkan energi seksualnya secara sehat, terhormat, dan terarah. Dalam konteks rumah tangga, hal ini justru memperkuat hubungan karena energi yang dibawa bukan sekedar dorongan fisik, tetapi juga ketulusan, kesabaran, dan kedewasaan emosional. Retensi mengajarkan bahwa energi seksual bukanlah musuh, melainkan sahabat yang harus diperlakukan dengan hormat. Dengan cara ini, kehidupan seksual tetap ada, tetapi menjadi bagian dari perjalanan spiritual dan produktivitas, bukan sekedar pelarian dari kebosanan. Retensi energi seksual juga melatih seseorang untuk menghargai waktu. Seringkali, orang yang terjebak dalam siklus pelepasan energi sesaat menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari kepuasan singkat. Padahal, waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli kembali. Dengan memilih retensi, Anda otomatis melatih diri untuk menggunakan waktu dengan bijak. Energi yang biasanya habis untuk aktivitas sia-sia kini dialihkan ke dalam pekerjaan, pembelajaran, atau pembangunan diri. Hasilnya, Anda tidak hanya memiliki lebih banyak energi, tetapi juga lebih banyak waktu produktif. Waktu inilah yang akan menjadi pembeda besar dalam hidup Anda. Dalam 10 tahun ke depan, perbedaan antara pria yang membuang energi dan pria yang menahannya akan tampak jelas. Yang pertama masih berkutat dengan masalah lama, sedangkan yang kedua sudah berada di level kehidupan yang sama sekali berbeda. Retensi adalah cara untuk mengubah arah hidup, bukan hanya hari ini, tetapi juga masa depan. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang retensi adalah anggapan bahwa ini hanya untuk pria muda, padahal retensi adalah praktik yang relevan untuk semua usia. Bagi pria muda, retensi adalah cara untuk membangun fondasi kuat dalam karir dan kehidupan. Bagi pria paruh baya, retensi adalah cara untuk menjaga vitalitas, kesehatan, dan fokus di tengah tanggung jawab yang semakin besar. Bahkan bagi pria yang sudah memasuki usia lanjut, retensi tetap bermanfaat karena menjaga kejernihan pikiran dan semangat hidup. Energi seksual adalah anugerah yang hadir sepanjang hidup, dan cara mengelolanya menentukan kualitas hidup Anda di setiap tahap. Maka jangan berpikir bahwa Anda sudah terlambat untuk memulai. Kapanpun Anda memutuskan untuk mengelola energi dengan bijak, pada saat itulah perubahan akan dimulai. Retensi tidak mengenal usia, karena energi seksual adalah sumber daya yang melekat pada kodrat manusia sejak awal hingga akhir hidup.
Dalam praktiknya, retensi seringkali menuntut kesabaran panjang. Anda tidak bisa berharap hasil instan hanya dalam hitungan hari. Sama seperti seorang petani yang menanam benih, ia tidak bisa memanen keesokan harinya, ia harus menunggu, merawat, dan percaya pada proses. Demikian pula dengan retensi. Pada awalnya mungkin yang Anda rasakan hanyalah ketidaknyamanan dan godaan. Namun, seiring waktu, Anda akan mulai merasakan perbedaan. Fokus menjadi lebih tajam, motivasi meningkat, kepercayaan diri bertumbuh, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Semua ini datang perlahan, seperti pohon yang tumbuh dari biji kecil menjadi besar dan kokoh. Sayangnya, banyak pria menyerah terlalu cepat sehingga mereka tidak pernah melihat hasilnya. Padahal jika saja mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Retensi adalah perjalanan, bukan tujuan singkat. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen. Manfaat retensi juga menyentuh ranah emosional. Seorang pria yang mampu mengendalikan energi seksualnya akan lebih stabil secara emosi. Ia tidak mudah marah, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan luar. Semua itu terjadi karena energi yang biasanya terbuang kini tersimpan dan memperkuat mental. Pria seperti ini mampu menghadapi tekanan hidup dengan lebih tenang, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan menanggapi konflik dengan bijaksana. Hal ini juga berdampak besar dalam hubungan sosial, baik dengan pasangan, keluarga, maupun rekan kerja. Orang-orang akan merasa lebih nyaman berada di sekitarnya karena aura ketenangan yang ia pancarkan. Retensi bukan hanya tentang kekuatan fisik atau finansial, tetapi juga tentang kedewasaan emosional. Dengan energi yang terkendali, Anda belajar untuk menjadi pria yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih matang dalam menghadapi hidup. Dalam dunia yang penuh distraksi, retensi adalah bentuk perlawanan. Sistem modern memang dirancang untuk membuat manusia lemah, mudah dikendalikan, dan sibuk mengejar kesenangan singkat. Dari iklan yang merayu, media sosial yang adiktif, hingga hiburan instan yang merampas fokus Anda, semuanya adalah alat yang menguras energi Anda. Retensi adalah cara untuk keluar dari perangkap ini. Dengan memilih retensi, Anda berkata pada dunia, "Aku tidak akan menjadi korban dari sistem ini." Anda memutuskan untuk mengambil alih kendali, bukan hanya atas tubuh Anda, tetapi juga atas hidup Anda secara keseluruhan. Keputusan ini mungkin tidak populer, bahkan bisa membuat Anda tampak aneh di mata orang lain. Namun ingatlah, dunia tidak pernah menghargai orang biasa-biasa aja. Dunia hanya menghormati mereka yang berani berbeda, yang berani menolak arus, dan yang berani membangun jalan mereka sendiri. Retensi adalah salah satu bentuk keberanian terbesar yang bisa dimiliki seorang pria modern. Jika kita tarik ke level spiritual yang lebih tinggi, retensi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap anugerah Tuhan. Energi seksual diberikan bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dikelola dengan bijak. Dengan menahan dan mengarahkan energi ini, Anda sedang menjaga amanah yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Dalam Islam, pengendalian diri adalah bagian penting dari keimanan. Dalam agama-agama lain pun, prinsip asketisme dan disiplin diri selalu dijunjung tinggi. Artinya, retensi bukanlah praktik asing, melainkan bagian dari tradisi spiritual manusia sejak dahulu kala. Dengan mengendalikan energi seksual, Anda tidak hanya membangun kesuksesan duniawi, tetapi juga menapaki jalan menuju kesucian spiritual. Anda membuktikan bahwa Anda mampu menundukkan nafsu, dan dengan itu, Anda semakin dekat kepada tujuan hidup yang lebih tinggi. Retensi adalah ibadah dalam bentuk kedisiplinan, dan kedisiplinan adalah tanda kedewasaan spiritual. Salah satu cara terbaik untuk menjaga komitmen retensi adalah dengan memiliki visi hidup yang jelas. Tanpa visi, retensi akan terasa hampa, hanya pengekangan tanpa tujuan. Tetapi dengan visi, setiap energi yang ditahan akan terasa bermakna. Visi ini bisa berupa membangun bisnis besar, menjadi pemimpin berpengaruh, menulis karya monumental, atau bahkan sekedar menjadi versi terbaik dari diri Anda. Apapun visinya, pastikan ia cukup kuat untuk membuat Anda rela menolak godaan sesaat demi tujuan jangka panjang. Ketika Anda tergoda untuk menyerah, ingatlah visi itu. Bayangkan kehidupan yang ingin Anda capai. Rasakan kepuasan yang akan datang jika Anda berhasil, dan biarkan gambaran itu menjadi bahan bakar yang menambah kekuatan. Visi adalah kompas yang menunjukkan arah, sementara retensi adalah bahan bakar yang menggerakkan perjalanan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Tanpa visi, bahan bakar hanya akan menumpuk tanpa arah. Dengan visi, bahan bakar akan membawa Anda ke tujuan besar. Pada akhirnya, retensi bukan hanya tentang menahan, tetapi tentang mencipta kehidupan baru. Pria yang mempraktikkan retensi dengan benar akan merasakan transformasi total. Tubuh menjadi lebih bertenaga, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan jiwa lebih damai. Semua aspek hidup terpengaruh oleh satu keputusan sederhana, memilih untuk mengendalikan energi seksual. Keputusan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya luar biasa besar. Seperti sebuah batu kecil yang dilempar ke danau, riaknya menyebar ke seluruh permukaan air. Demikian pula retensi. Dampaknya menyebar ke setiap bagian hidup Anda, dari kesehatan, karir, hubungan, hingga spiritualitas. Semuanya menjadi lebih baik. Retensi adalah fondasi yang menguatkan seluruh bangunan kehidupan. Tanpa fondasi ini, bangunan mungkin berdiri sebentar, tetapi cepat runtuh. Dengan fondasi ini, bangunan akan kokoh menghadapi segala badai. Maka sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda ingin terus hidup dalam lingkaran kepuasan singkat dan penyesalan panjang? Ataukah Anda ingin membangun kehidupan yang penuh kekuatan, fokus, dan pencapaian? Pilihan ini hanya Anda bisa jawab sendiri. Tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada yang bisa melakukannya untuk Anda. Retensi adalah keputusan pribadi, perang sunyi yang hanya bisa dimenangkan oleh diri sendiri. Tetapi ingatlah, setiap pilihan kecil yang Anda ambil hari ini adalah suara yang menentukan siapa yang akan menang dalam hidup Anda. Jika Anda ingin menjadi bagian dari kelompok kecil pria yang benar-benar mengendalikan hidupnya, maka retensi adalah jalan yang harus Anda pilih. Tidak mudah, tetapi layak. Tidak populer, tetapi berharga. Inilah kode biologis menuju kekayaan sejati. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kesehatan, kebijaksanaan, dan kedewasaan hidup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini hingga akhir. Saya tahu, tidak semua orang akan mampu menonton sampai tuntas, karena pembahasan ini berat, menantang, dan menuntut refleksi mendalam. Tetapi jika Anda sampai di sini, itu berarti Anda memiliki niat kuat untuk berubah dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ingatlah selalu bahwa energi seksual adalah aset paling fundamental yang Anda miliki. Jangan sia-siakan. Kelola dengan bijak, arahkan ke tujuan besar, dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah total. Perjalanan ini mungkin panjang, tetapi setiap langkah kecil akan membawa Anda lebih dekat ke puncak. Sebelum saya akhiri, izinkan saya kembali mengingatkan Anda. Pastikan Anda menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Tinggalkan komentar Anda, bagikan pengalaman atau pertanyaan, dan mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan komitmen Anda. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya, tetaplah kuat, tetaplah disiplin, dan jadilah pria yang mengendalikan energinya demi masa depan gemilang.